Nomor 2, sebanyak 250 ml larutan amonium nitrat. Jadi untuk menjawab yang A, pertama kita harus bisa mengionisasikan dulu NH4NO3. NH4NO3 itu kalau kita ionisasikan, dia akan menjadi NH4 positif tambah dengan NO3 negatif. Jadi kalau dari segi kelompok senyawa, NH4NO3 ini termasuk ke dalam garam. Makanya dibilang tentukan jenis dan reaksi hidrolisis dari garam tersebut. Nah, NH4 positif ya, atau ion positif daripada garam itu berasal dari basa NH4OH. Sementara ion negatif garam itu berasal dari asam HNO3. Artinya apa? Kalau yang dua ini kita campur, maka dia akan menghasilkan NH4NO3. NH4OH itu adalah basa lemah. HNO3 itu adalah asam kuat. Jadi hidrolisis itu hanya terjadi itu hanya pada ion, bisa ion positif bisa ion negatif yang berasal dari asam lemah atau basa lemah. Nah, di sini yang ada adalah basa lemah, merupakan sumber dari ion NH4 positif. Jadi nanti reaksi hidrolisisnya itu hanya terjadi kepada NH4 positifnya aja. NH4 positif ketemu dengan H2O, nanti dia itu akan membentuk kesetimbangan menghasilkan NH3 tambah dengan H3O positif. Ya, H3O positif itu sebenarnya sama aja dia itu dengan H positif, nggak usah bingung ya, sama dengan H positif. Nah, jadi karena yang bisa terhidrolisis cuman ion positif, ion negatif tidak, maka nanti jenis hidrolisisnya itu disebut sebagai hidrolisis parsial. Karena apa? Karena yang terhidrolisis hanya ion positif, gitu dia. Kemudian reaksi hidrolisisnya inilah tadi yang diminta ya. Jadi ini jawaban yang A, reaksi dan jenis. Oke. Kemudian untuk menjawab soal yang B begini. Dari reaksi hidrolisis tadi kan sudah Abang katakan kalau ada dihasilkan ion H3O positif alias H positif, samanya itu. Cara mencari konsentrasi H positifnya nanti ya. Cara mencari konsentrasi H positif hasil hidrolisis, itu sama dengan akar KW per KB dikali dengan molaritas daripada si garam kali dengan valensi daripada si garam. Ini dia rumusnya. Nah, jadi di soal itu tadi sudah diketahui kalau pH-nya itu sama dengan 5,5, yang berarti konsentrasi H positifnya nanti adalah 10 pangkat minus 5,5. Oke. Nah, jadi kalau nanti kita masukkanlah ke dalam persamaan ini, maka 10 pangkat minus 5,5 sama dengan akar KW-nya itu 10 pangkat minus 14 per KB-nya itu 2 kali 10 pangkat minus 5 dikali dengan molaritas garam, itu yang mau kita cari, dikali dengan valensi garam. Nah, kalau valensi garam itu kita tinggal melihat valensi yang kuat. Abang ingatkan sekali lagi, NH4NO3 berasal dari NH4OH yang merupakan basa lemah dan HNO3 yang merupakan asam kuat. Jadi di sini yang kuat adalah si HNO3. Berapa valensi HNO3? Valensi asamnya adalah 1.
yaitu berasal dari hanya ini. Nah, berarti nanti itulah yang akan menjadi valensi garam. Valensi garamnya berarti 1. Kalau kita kuadratkan kedua ruas, maka nanti dapat dia menjadi 10 pangkat minus 11 sama dengan 10 pangkat minus 14 dan 10 pangkat minus 15 ini bisa habis jadi 10 pangkat minus 9. Akarnya hilang ya, karena sudah dikuadratkan. 10 pangkat minus 9 per 2 kali dengan molaritas garam. Berarti kalau kita lanjutkan lagi perhitungannya, 10 pangkat minus 11 kali 2 per 10 pangkat minus 9 sama dengan molaritas garam. Berarti molaritas garamnya kita peroleh nanti adalah 2 kali 10 pangkat minus 2 molar. Itu molaritas garam. Kemudian kita masukkanlah ke rumus molaritas. Molaritas garam itu sama dengan massa per mr kali 1000 per volume larutan dalam satuan mililiter. Jadi nanti yang dipertanyakan adalah massa garamnya, gramnya. Oke. Molaritasnya tadi sudah ada, yaitu 2 kali 10 pangkat minus 2 sama dengan gram per mr-nya, gramnya belum tahu, katakanlah X. MR-nya itu sebesar 80 di soal dibuat. Ya, per 80 kali 1000 per volume larutan. Volume larutannya itu 250 ml. Berarti ini dibagi dengan 250. Maka 1000 dibagi 250 nanti ini adalah 4, sehingga bisa kita hitung nanti nilai X-nya. Nilai X itu sama dengan 2 kali 10 pangkat minus 2 per 2 kali 10 pangkat kali 80 lagi ya, dibagi dengan 4. Ini dia. Nah, jadi nanti bisa habislah ini 80 bagi 4 ini 20. 20 kali 2 itu 40. 40 kali 10 pangkat min 2 jadilah dia nanti 0,4 gram.